Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Hampir 1 jam lebih kita bersama, kita membahas tentang kematian. Dan juga tadi kita mengkaji, ya, mencoba memahami surah Ali Imran, ya. Rencananya ayat 1 sampai 10, tapi baru terkejar 1 sampai 5. Ya, nggak apa-apa insya Allah, tapi mesti diingat ya ayat tadi ya dari surah Al Imran ayat 10 ayat terakhir itu kalau bisa kita hafalkan ya, bangun tidur malam, sholat malam ya, jangan cuma bangun tidur ke kamar mandi tidur lagi ya. Baca surah Ali Imran itu 10 ayat terakhir. Insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama tadi apa yang tadi diajarkan oleh Abi? Itu apa? Bacanya apa Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli. Kapan dilakukan Bu? Pas bangun tidur. Pas bangun tidur. Mulai malam ini jangan bengong ya. Ya oke ya. Baik, sekarang saya beri kesempatan 3 orang penanya. Kesempatan pertama silakan angkat tangannya. Ayo angkat tangannya ibu, siapa yang mau nanya? Bapak silakan, saya mau lihat mana nih biar saya pilih. Mana? Ya ibu silakan. Halo. Berdiri Bu, berdiri Bu. Nah kan, kebiasaan mundur pas maju jatuh ya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Sumini dari Majlis Taklim Al-Fatoniyah Ciangsana. Mau bertanya sama Pak Ustadz. Silahkan. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Jika orang meninggal dalam bulan suci Islam, apakah itu membuat waktu wafatnya menjadi lebih spesial dibanding hari-hari biasa? Oh. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sumini belum juga dijawab udah makasih. Belum dijawab udah makasih jawabannya Ustadz, baru mau dijawab ini. Oh iya, oke. Silakan Ustadz Tile, betul. Iya Ustadz Tile, iya betul. Ibu Sumini, Masya Allah. Cocok nih sama-sama hobi mancing Sumini, berdua nih. Ya. Bukan Sumanto kan? Sumini. Alhamdulillah, pertanyaan, apakah orang yang meninggal dunia di hari baik, di bulan baik itu menandakan dia termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Jadi ibu, untuk menjadi almarhum, kita calon-calon almarhum nih, calon-calon almarhum, makanya kalau disebut almarhum jangan kesel. Almarhum Ibu Sumini, umpama, jangan kesel. Kenapa? Karena almarhum artinya orang yang dikasih sayangi ibu. Tuh makanya ketika ada orang yang meninggal dunia di hari baik, di bulan baik, apakah itu menandakan husnul khotimah? Belum tentu. Jadi yang menentukan husnul khotimah itu bukan waktu, tetapi apa? Amal kebaikan. Karena kematian itu datang sesuai kebiasaan. Bu, nah kebiasa mancing. Kita jangan pernah menilai orang mancing itu nggak bagus. Siapa tahu ketika dia mau lempar joran dia baca subhanallah. Ya kan. Ini yang ngomong maaf nih. Yang maaf. Pasti tukang mancing juga ini. Ya. Karena setiap lemparan ada harapan dan setiap strike ada kepuasan. Iya.
Jadi jadi intinya ketika kita bicara hari baik, hari Jumat umpama, bulan baik, Ramadan umpama, meninggal dia. Nah ini nggak bisa ditentukan dia itu husnul khotimah atau tidaknya. Ya Bu, yang menentukan husnul khotimah itu adalah kebaikan amaliyah kita. Jadi kalau ada tadi sudah bilang bahwa ada orang yang ahli maksiat terus meninggalnya di hari Jumat. Enak bener dong, dapat spesial dia. Ya kan. Belum, karena ditentukannya husnul khotimah adalah dengan amal bukan dengan waktu. Insya Allah terus kita siapkan diri. Nah kita nggak tahu, disiapin aja dulu, siapin amal kebaikan karena kita sedang mengantri kematian. Insya Allah itu Bu jawabannya Ibu Sumini. Ya, kalau nggak puas tar kita di belakang, oke? Baik, makasih banyak Ustaz Tile. Silakan yang mau nanya lagi angkat tangannya, silakan ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Nurul Amanah. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah apa amalan yang paling sederhana tapi paling besar pengaruhnya agar kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah? Demikian pertanyaan Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, Fadal. Amalan yang paling sederhana dan selalu ibu lakukan adalah menjaga sholat. Tugas pokok kita hanya menunggu waktu sholat. Yang lain-lain hanya pelengkap. Ibu berdagang menunggu sholat. Maka kalau pas tiba waktu sholat, tutup tokonya, ibu sholat. Utamakan sholat. Ketika ibu meninggal, maka itu husnul khotimah. Karena sudah niatnya menunggu sholat. Dan kematian yang saat-saat dia menunggu sholat, dalam keadaan berwudu. Kata Nabi, man jalasa inda dirus sholat, kana kaman huwa fis sholat. Jadi siapa yang duduk dalam keadaan berwudu, menunggu sholat dapat pahala seperti sholat itu sendiri. Itu saja, gampang sekali. Pokoknya ibu dari bangun pagi nunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh nunggu sholat zuhur. Yang lain-lain pelengkap aja. Kalau sudah waktu sholat tiba, hentikan semua pekerjaan. Karena tidak ada perbuatan yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada pertemuan yang lebih agung daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sholat. Sampai pun perang Bu, sampai perang Allah turunkan ayat perintah sholat. Apalagi nggak ada perang. Ini yang baru hanya buka toko, ya, main HP, ya, main HP scrolling. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Halo, ingat ya, tidak ada yang penting daripada sholat. Yang kedua Bunda, zikir. Zikir. Jangan lepas. Yang paling gampang, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan zikir yang terus menerus, itulah tidak akan pernah lepas. Ibu dari kebaikan-kebaikan itu. Sampai suatu hari, Fatimah binti Rasulullah SAW. Dia minta pelayan kepada Nabi, wahai ayah beri aku pelayan, aku capek masak, aku capek nyuci. Dia istrinya Ali bin Abi Thalib. Dia minta kepada Nabi, tenagaku habis, sudah aku gak kuat. Kata Nabi, menjelang tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Seperti waktu sholat. Seperti selesai sholat, zikir setelah sholat. Bunda, halo, buktikan nanti malam. Baca itu sebelum tidur. Nanti bangun pagi, ibu akan sehat. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan berzikir ketika tidur, maka dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang selanjutnya, sebelum tidur baca Al-Kafirun. Karena Al-Kafirun adalah inti surah At-Tauhid. Maka dalam riwayat dikatakan bahwa siapa yang meninggal dunia setelah dia membaca Al-Kafirun sebelum tidur,
maka dia tidurnya mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan? Pertama baca Al-Kafirun. 2 tasbih. Yang ketiga tahlil. Yang keempat takbir. Yang kelima menunggu sholat. Semoga Allah berkahi. Insyaallah. Alhamdulillah Bu. Udah ya, jelas ya Bu ya. Ingat bahwa tidur itu juga persiapan kita menuju kematian. Karena lagi latihan mati, karena ruh kita masuk ke dalam alam kematian. Jasadnya di sini tapi ruhnya di alam ruh, ya kan, gitu kan, dalam alam kematian. Jadi kita latihan. Begitu bangun pagi, nggak semua orang bisa bangun. Jadi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Ya tadi udah diajarkan sebelum tidur ngapain ya Bu ya. Bu, ngapain sebelum tidur? Lihat HP. Udah diomongin susah sih, emak-emak masih lihat HP juga. Oke, ya udah, saya kasih pertanyaan lagi, kesempatan pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Bapak-bapak deh, Bapak. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada kedua orang ustadz ini, silakan nanti yang mau menjawab siapa ya. Pertanyaannya demikian, jika seseorang, ya mungkin kita ini tiba-tiba meninggal tanpa sempat bertaubat, kira-kira masih ada harapan enggak untuk menjadi husnul khotimah? Nah demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Mustafa dari Jamaah Masjid Al-Fat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan mungkin kesempatan pertama ke Ustadz Tile, setelah itu dilanjutkan oleh Abi. Siap, pertanyaan dari Bapak Ali Mustafa. Ali Mustafa. Apakah masih ada kesempatan untuk bertobat ketika kita sudah meninggal, nggak sempat tobat, kira-kira termasuk husnul khotimah nggak? Iya, nggak sempat taubat. Jadi berarti kalau taubat itu sebelum nyawa ada di kerongkongan. Dulu pun Fir'aun seperti itu. Ketika mau ditenggelamkan, ya enggak, udah cengap-cengap, ruh sudah sampai di tenggorokan, baru dia berkata amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Jadi itu mau bertobat. Nah, udah ada enggak kesempatan lagi, udah langsung aja dilelepin sama Allah. Ketinggalan, kelamaan loh, kenapa baru sekarang kan begitu. Artinya apa? Kita itu taubat itu sering kita ucapkan dengan kata-kata tapi tidak dengan pelaksanaan. Maka setiap hari kita kan selalu berdoa. Doa kita apa? Supaya kita husnul khotimah. Ya enggak? Apa doanya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Kita pengen minta ampunan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi ada kesempatan kita sebelum tenggorokan itu, nyawa sampai tenggorokan. Jadi masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kapan? Sekarang ini. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi ketika meninggal dunia, tiba-tiba meninggal. Emang mati datangnya tiba-tiba. Ya karena memang mati itu sangat menakutkan. Serem kayaknya. Tapi memang pasti kita rasain. Ya apalagi sekarang. Ibu, orang lebih takut datang ke rumah itu beri salam. Coba paket. Dibukain pintu. Iya betul. Paket baru. Bukan ya. Kita kepengen itu menyiapkan sebelum kita meninggal dunia. Masih bisa bertaubat. Kalau ada kesempatan kita ada untuk bertaubat, insya Allah masih kita mengharapkan husnul khotimah. Jadi sebelum meninggal, sebelum wafat, dan sebelum sampai tenggorokan. Begitu kira-kira Pak Ali Mustafa. Ditambahkan sama Abi yang ganteng, aduh jenggotnya keren banget. Silakan Abi. Kalau meninggalnya dalam keadaan kafir, dia belum masuk Islam, maka matinya adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Sudah, fala yaghfirallahu lahum. Enggak akan pernah Allah mengampuni, sudah. Karena mati dalam keadaan kafir. Kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah,
tapi penuh maksiat, banyak dosa, dia mungkin ya melakukan dosa-dosa besar. Nah, belum bertobat, maka ya nanti oleh Allah dihakimi. Entah dia dikubur, disiksa sesuai dengan dosanya. Kalau ternyata dikubur dengan siksaan itu sudah habis dosanya, maka sampai di akhirat aman. Tapi kalau ternyata dikubur masih banyak dosanya, disiksa dikubur berkali-kali masih banyak dosanya, terpaksa mampir di neraka untuk pencucian dosa. Sekalipun imannya hanya sebesar atom, maka masih ada kemungkinan masuk surga. Karena prosesnya memang harus punya iman. Kalau ternyata dia oleh Allah disayang, dia sebelum meninggal Allah kasih penyakit. Penyakitnya ternyata pencucian dosa. Maka dengan penyakit itu dia sabar, gak pernah mengeluh. Maka kemudian pas masuk kubur bebas dari siksaan. Dengan penyakit itu ternyata masih belum bersih dosanya. Dikubur disiksa untuk pembersihan itu. Karena dia masih punya iman. Maka dia aman sampai di akhirat gak kena siksa neraka. Kalau ternyata diberi penyakit dosanya masih banyak. Disiksa di kubur masih banyak dosanya. Terpaksa sampai di akhirat mampir dulu di neraka untuk dibersihkan dosanya sebelum masuk surga. Itulah proses Bunda bagaimana seseorang husnul khatimah itu semua. Baik. Itulah mengapa kita selalu baca istighfar setiap saat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak Ustadz Tile, terima kasih banyak Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Di penghujung acara ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting bahwa kita Sunni semuanya pasti akan menghadapi kematian. Siap tidak siap, kita pasti akan bertemu dengan kematian. Yang penting adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapi kematian tersebut. Dan yakinlah selama nyawa kita masih ada, kesempatan bertobat itu begitu luas. Dan pada saat Allah berikan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri kita jadi orang yang bermanfaat, Allah melihat usaha kita. Dan pasti kalau kita sungguh-sungguh, surga itu akan terbentang luas untuk kita semua. Insya Allah. Jadi jangan pernah menyerah dan putus harapan. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa. Semoga Allah SWT berikan keridhaan dan keberkahannya bagi kita semua. Dan untuk itu doa dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Panggil nama Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim. Sayangi kami ya Rabb, jauhkan kami dari siksa neraka, jauhkan kami dari siksa kubur. Beri kami ampunan sebelum kami wafat ya Allah. Beri kami husnul khatimah ya Allah. Beri kami husnul khatimah ya Allah. Baca sama-sama. Allahumma urzuqni husnul khatimah. Allahumma urzuqni husnul khatimah. Allahumma urzuqni husnul khatimah. Baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak semuanya. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah.